Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Natania. Saya akan membawakan cerita horor. Sebelum saya memulai cerita horor ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share ya. Jadi di sini kita akan membawakan cerita dari ini. Aku nggak bakal sebut nama asli ya guys ya. Aku bakal pakai nama samaran. Nama samaran dia kita sebut aja Asep. Jadi ini cerita dari si Asep waktu dia itu PKL di salah satu rumah sakit. Oke, kita langsung aja ke ceritanya ya. Jadi kata dia ini, waktu saya PKL di salah satu rumah sakit, hari pertama saya PKL, saya dapat shift malam. Kebetulan malam itu hujan besar. Saya dan perawat lainnya di dalam ruangan. Bentar, tipe. Saya dan perawat lainnya diam di ruang perawat. Tiba-tiba suara "Neng, infusan Neng." Yang dengar cuma saya sama satu senior saya doang. Kata senior saya, udah gak usah didengar. Udah biasa kayak gini tiap malam. Berarti seniornya udah tahu ya, udah tahu sesuatu. Makanya kata dia suruh biarin aja. Bukan kan si Asep ini kan mungkin belum tahu ya. Nah katanya juga nih, pernah waktu shift malam ada suara jejak kaki, padahal tidak ada siapa-siapa. Mungkin penunggu di rumah sakit tersebut, atau mungkin dia ada suara jejak kaki, cuma dia nggak tahu orangnya di mana. Kan bisa aja kan dari samping kah, atau dari luar ruangan kah, atau di mana gitu ya kan, bisa aja. Dan juga saya pernah mengalami keran air tiba-tiba mati pas saya datang. Padahal sebelumnya nyala, tapi nggak ada orang siapapun yang matiin gitu, nggak ada katanya. Nggak ada yang matiin, nggak ada yang nyalain gitu. Yang nyalain kan dia ya, tapi nggak ada yang matiin. Mungkin ya iseng lah ya, iseng. Nah, katanya juga pernah ada pasien anak kecil, dia sakit DBD, entah apa, saya lupa dirawat inap. Kebetulan di ruangan itu sebut saja ruangan mawar. Tidak ada satupun pasien. Pasien anak ini ke bagian ruangan mawar. Satu di mana itu ada 6 tempat tidur, 5 tempat tidur lainnya kosong. Wah ngeri coy, ngeri ini. Malam hari teman saya dan senior saya yang jaga melihat anak itu ngintip dari balik pintu kamar ke ruang perawat, dan pagi-pagi ditemukan darah bercucuran dari pintu kamar sampai ke kamar mandi. Aduh merinding gue. Ini soalnya aku sendiri guys ceritanya, jadi merinding. Dan pagi-pagi ditemukan darah bercucuran dari pintu kamar mandi sampai ke kamar mandi. Ternyata infusannya lepas. Kok bisa? Coba, kok bisa infusannya lepas? Senior saya langsung bertanya kepada ibu pasien. Katanya gini, kata seniornya ya, "Bu, kok anaknya didiamin malam-malam ke pintu lalu ke kamar mandi sendiri sampai infusan ini lepas?" Dan reaksi ibu ini nih yang bikin mereka bingung nih. Si ibunya ini bingung karena semalam anaknya ini tidur dan pas bangun tiba-tiba infusannya tuh lepas. Loh, siapa yang dilihat senior saya malam itu? Anda tanya, aku pun tidak tahu. Dia aja nggak tahu, apalagi aku ya. Dan bagaimana infusan bisa lepas sampai darah bercucuran sampai kamar mandi? Iya, padahal kan infusan gak gampang lepas ya. Kayak mau ditarik-tarik juga kan mungkin gak bakal lepas gitu, paling cuma kegeser dikit lah ya. Dan itu kan juga sakit ya. Masa dia nggak ini? Dan ini di dalam buka kurung, infusan gak gampang lepas meskipun ditarik, tutup kurung. Tuh kata dia aja tuh infusan gak gampang lepas gitu loh walaupun ditarik. Jadi gak mungkin banget gak sih? Skip yang malam ini. Paginya saya dan teman saya yang menjaga. Tiba-tiba anak itu kejang-kejang tapi kepalanya doang. Bisa dibayangin kayak gimana ya? Ya pokoknya kejang-kejang tapi kepalanya doang, badannya gak ikutan. Nah ini buka kurung, ngerti nggak guys? Tapi semoga kebayang, tutup kurung. Dia nunjuk-nunjuk ke arah atap kamar. Terus ditanya sama saya, "Ada siapa dek?" Terus dia menjawab dengan tetap keadaan kepala kejang-kejang. Itu dibilang ada orang di sana. Terus dia bilang kalau ada yang narik rambutnya. Buset,
ada yang narik rambutnya nggak tuh? Aduh, aku takut guys. Gimana nih? Kita para perawat langsung panggil dokter. Takut emang ada masalah di syarafnya karena kejang itu. Tapi kata dokter tidak ada apa-apa. Akhirnya kita semua baca ayat Al-Quran. Si Ade ini udah gak kejang. Lalu dia minta keluar kamar mau jalan-jalan. Diantar tuntun sama temen saya. Baru keluar kamar, salah satu kakinya gak bisa melangkah. Dia bilang ada yang narik kakinya. Kejadian ini lama banget, kasihan banget adiknya. Iya ya, kasihan ya. Dia masih kecil. Udah disuruh ini itu. Nah, sekarang ini kita ganti cerita. Itu cerita dari si Asep, sekarang cerita dari si Siti. Halo Siti. Jadi ini katanya kejadian itu 2 kali. Saat ini kata Siti ya. Ini tergantung kalian mau percaya atau enggak sama cerita ini ya, terserah. Nih, jadi kata si Siti gini, saat melahirkan anak pertama, hari pertama belum merasakan apa-apa ya, mungkin karena masih ada efek bius setelah operasi ISC. Satu hari pertama ngantuk terus rasanya. Nah, bentar ini nggak ada, ini ada apa namanya, ada apa titik kayak gitu loh, jadi bacanya kadang ke setengah-setengah. Maaf ya, ulang. 1 hari pertama ngantuk terus rasanya. Nah, pas malam kedua, aku sering banget kebangun setiap 1 atau setengah jam. Rasanya kayak nggak nyaman banget. Pas sekitar jam 2-an pagi, ada sekelebat orang lewat, masuk dari pintu ke depan, ke arah pintu balkon. Merinding. Tapi nggak ada suara buka tutup pintu. Wujudnya seperti perawat, laki-laki pakai pakaian putih. Waduh. Aduh, aku takut nih. Pas paginya ada visi perawat. Aku baru sadar kalau RS ini seragamnya warna hijau muda. Nah, berarti yang kemarin dia jam 2 malam melihat itu siapa? Nah, mulai dah. Horor guys, horor. Lanjut, ini cerita keduanya. Pas melahirkan anak kedua, masih di RS yang sama. Kamar sebelah selalu berisik, kayak ada yang mandi pakai gayung, padahal ada shower. Ada suara geser-geser kursi gak selesai-selesai, suara barang jatuh, dan lain-lain, padahal kamar sebelah itu kosong. Sempat ada pasien yang masuk di kamar itu, tapi baru beberapa jam, belum sampai malam, udah minta pindah kamar. Mungkin nih ya. Jadi aku cuma bawain cerita 2 ini, Asep sama Siti. Jadi mungkin kataku ya, kalau Siti ini mungkin memang gangguan, mungkin dari penunggu kamar tersebut ya. Mungkin dia kurang nyaman karena ada orang yang menempati kamar tersebut, mungkin. Tapi nggak tahu kebenarannya, walau alam ya. Di sini kalian terserah sih mau percaya atau enggak. Kalau aku sih ya percaya aja. Karena yang menurutku mereka ada gitu. Mungkin mereka usil lah ya, iseng, mungkin mereka bosen karena kamar situ mungkin kosong terus gitu. Terus mumpung ada orang, mereka isengin. Ya mungkin terserah kalian mau percaya apa enggak. Dan ceritanya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Tapi alangkah baiknya sebelum saya menutup video ini, kalian subscribe, like, comment, and share dulu. Nah yaudah, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Bye bye.